Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, Fakultas Syariah, dan saya jurusan Hukum Keluarga Islam. Mengait tentang prokes 5M, yaitu meski sudah lebih dari setahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat. Akhir-akhir ini membuat seluruh masyarakat merasa resah atau prihatin. Pasalnya upaya pemerintah untuk menanggulangi itu sangat kurang dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian dari concern varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC atau bahasa Inggrisnya variant of concern. Jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih dari 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dari penularan COVID-19 di dunia ini tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Ya. Biasa kita sebut dengan 5M. Sudah tahu apa saja protokolnya? Untuk membantu pencegahan penularan virus corona. 5M itu terdiri dari, pertama, mencuci tangan. Ya. Pertama, dengan mencuci tangan secara rutin dan bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan. Kedua, menggunakan kamar mandi. Ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Dan cuci tangan itu mungkin banyak dari kita meremehkan tentang cuci tangan ya. Soalnya cuci tangan itu ketika kita mencuci tangan, karena tangan kita itu banyak melakukan kegiatan ya, banyak melakukan aktivitas itu dengan menggunakan tangan. Ya, makanya ketika tangan kita terinfeksi dan kita nggak tahu, itu sangat fatal. Itu sangat fatal kepada kita. Pertama, kepada kesehatan kita, dan juga nanti berakibat pada aktivitas kita. Ya, yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang-orang sakit. Namun, virus corona sejak SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas akhirnya mengeluarkan imbauan semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun
semakin digalakan di beberapa negara. Contohnya seperti ada di Amerika Serikat, Centers of Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat AS atau Amerika Serikat harus memakai masker di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan menggunakan masker di dalam rumah perlu digunakan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 dan juga terdapat yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar terlalu banyak. Ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID. Dan keempat, itu karena ruangan sempit. Dan yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Ya. Sangat penting bagi kita, apalagi terutama bagi kita masyarakat Indonesia, banyak menyepelekan tentang masker. Sebenarnya masker itu kalau bisa saya bilang itu juga ketika kita masker kita asal buka lepas gitu, itu sangat berpengaruh. Bahkan ketika kita di luar kita sedang menggunakan masker, terus kita menyentuh masker tersebut, itu kadang kita kan nggak tahu ya, kita tidak bisa melihat virus. Dan bahwasannya ketika tangan kita ini setelah melakukan banyak aktivitas belum cuci tangan, terus habis itu kita menyentuh masker kita atau gimana, itu nanti bakalan berakibat ketika penggunaan masker itu nanti malah yang tadinya kita gunain masker buat tidak terinfeksi atau menjaga diri kita, tapi karena kita banyak berbuat atau meremehkan hal tersebut, akhirnya jadi ujung-ujungnya kita juga kena juga gitu. Ya, yang ketiga itu menjaga jarak. Protokol kesehatan lain yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimulai dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari keramaian dan berdesak-desakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan cara rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisipasi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Atau bisa kita simpulkan karena kenapa adanya PPKM di pemerintah sekarang, karena dari peraturan-peraturan PPKM kita dapat menyimpulkan bahwasannya itu dengan adanya peraturan itu dapat membuat pencegahan adanya tempat untuk berkumpul atau banyak mencegah kita untuk berdesak-desakan di tempat yang sama gitu kan. Soalnya ketika misalkan kayak waktu kerja karyawan aja kenapa dikurangin, karena kayak itu misalkan kayak kafe-kafe atau tempat makan itu kenapa dibatasin waktunya, karena agar tidak banyak orang yang datang ke sana. Bukan berarti untuk membuat dagangan mereka laku, tapi untuk mencegah. Dengan adanya hal tersebut kita dapat mencegah setidaknya sedikit orang datang, walaupun di masa seperti ini mereka biar bisa tetap jualan. Akhirnya disimpulkan dengan cara mengurangi pengunjung yang datang, seperti itu. Terus yang keempat, dengan menjauhi kerumunan. Selain 3 di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian RI Kesehatan atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat,
Semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua itu kan ada juga yang dia udah punya penyakit bawaan, atau misalkan dia gampang mudah lelah dan seperti hal lainnya, dan mereka juga banyak pikiran kan. Seperti itu. Makanya disarankan untuk orang-orang yang sudah berumur tua atau lansia itu sangat harus diperhatikan. Dan di Indonesia itu masih banyak lansia-lansia yang itu dia masih mencari nafkah ketika masa-masa pandemi gini. Itu kudu sangat kita perhatikan ya, karena dengan seperti itu setidaknya kalau misalkan kita tidak bisa mencegah dia untuk tetap di rumah, setidaknya kita membantu dia dengan cara kita misalkan kita kasih masker, atau misalkan kita ingetin jangan lupa untuk cuci tangan dan segala macamnya, atau misalkan kita juga membantunya dengan misalkan kita mengingatkannya juga tentang agar tidak berdekat-dekat dengan kerumunan seperti itu. Dan juga yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Ya. Jadi kalau misalkan kita keluar ini karena nggak ada kebutuhan, kita cuman pengen ketemu teman, atau misalkan kita cuman pengen jalan-jalan seperti itu sangat mungkin harus diperhatikan kembali ya, karena dengan gitu kita sama aja menambah kasus yang ada sekarang gitu kan. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri kalian pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksin yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Jadi dengan kita vaksin ini, kita pertama menambah imun tubuh sehingga kita dapat kebal lah dalam kekebalan tubuh kita tuh kuat gitu kan. Jadi ketika kita keluar rumah, ketika kita ada keperluan terus kita keluar rumah, itu bisa dipastikan, nggak pasti maksudnya kita ini jadi ada inilah nggak gimana ya, mungkin karena kita udah vaksin karena kebanyakan orang ini sepele nih, menyepelekan hal tersebut nih. Jadi ketika kita udah vaksin terus kita merasa bahwasannya kita udah kebal nih, terus kita akhirnya keluar atau kita misalkan kemana segala macam jalan-jalan, itu sangat diperhatikan karena belum tentu yang vaksin itu kebal akan corona. Karena bisa jadi ketika dia vaksin itu dia mungkin ketika dia selesai vaksin, dia itu mungkin bahasanya ya. Jadi dia belum tentu dia kebal akan hal tersebut gitu kan. Karena mungkin kalau saya pikirkan vaksin itu gunanya untuk menambah kekebalan, belum tentu kita kebal bener-bener. Kita sangat kebal gitu kan. Jadi ada virus corona itu bukan berarti kita saya udah
udah nggak takut sama corona, saya udah vaksin nggak bakalan kena gitu kan. Itu nggak mungkin, soalnya banyak juga kasus yang orang vaksin itu setelah vaksin dia malah mengidap corona gitu kan. Jadi padahal dia udah vaksin nih, tapi dia malah kena positif gitu. Jadi hal-hal tersebut makanya harus diperhatikan lagi. Jadi tentang prokes, makanya kita harus tetap jangan sampai kita jangan sampai kita melonggarkan hal prokes seperti ini. Kita menyepelekan hal tersebut ini. Ya, mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.